Perkenalkan, saya Dr. Hewan Noveriko Ginger Budiono. Saya merupakan dosen di program studi kedokteran hewan di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKTPT di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajar, yakni mata kuliah dengan judul Bakteriologi dan Mikologi Veteriner dengan kode mata kuliah IPH 1221. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran Hewan di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah ini di semester 3 atau di semester 4, yakni semester ganjil dan genap. Deskripsi dari mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai dasar kehidupan bakteri dan cendawan serta peranannya sebagai agen penyebab penyakit infeksius. Mata kuliah ini mencakup sejarah, karakteristik, klasifikasi, pertumbuhan dan perkembangbiakan, metabolisme, genetika, faktor virulensi, mekanisme kerja bahan antibakteri dan anti cendawan, serta prinsip dasar diagnosis laboratorium. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yakni mata kuliah biologi umum dan biokimia umum sebagai syarat untuk dapat mengikuti mata kuliah ini. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment DIA yang diberikan secara terstruktur. Mata kuliah ini mengkombinasikan lecture-based learning, student-based learning, dan problem-based learning. Mata kuliah ini diselenggarakan secara luring dan daring untuk kuliah dan luring untuk praktikum. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengetahuan tentang kehidupan bakteri dan cendawan serta peranannya sebagai agen penyebab penyakit infeksius. CPMK kedua yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengetahuan tentang mekanisme kerja bahan antibakteri dan anti cendawan, serta CPMK yang ketiga yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengetahuan tentang prinsip dasar diagnosis laboratorium penyakit akibat infeksi bakteri dan cendawan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan di program studi Sarjana Kedokteran Hewan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut disusun sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri atas 14 sub CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner mendukung untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan Sarjana Kedokteran Hewan. Dalam hal yang pertama yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ipteks biomedis dan mengkategorikan hewan sehat dan sakit berdasarkan gambaran anatomis, fisiologis, gejala klinis, dan perubahan patologis, serta teknik diagnostik laboratorium secara tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang pengendalian, pemberantasan, dan pengobatan penyakit dan zoonosis, promosi kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta menjamin keamanan dan mutu produk hewan secara tepat. Yang ketiga, menguasai konsep struktur hewan, kesehatan hewan, diagnostik laboratorium, penyakit zoonosis untuk bekerja sebagai peneliti, pendidik, quality assurance, quality control, wirausahawan, birokrat, atau pegawai pemerintahan. 4. Memiliki jiwa leadership, kemampuan wirausaha, mampu berkomunikasi gigih dan bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri maupun berkelompok, menghormati klien dan tim, serta memiliki spiritualitas dan komitmen yang tinggi. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching dengan koordinator Dr. Hewan Sunartati Magister Sains dan tim pengajar yang terdiri atas Dr. Hewan Eko Sugeng Pribadi Magister Sains,
Profesor Dr. Hewan Sapika, Magister Kesehatan, Dr. Heran Rahmat Hidayat, Magister Sains, Dr. Hewan Dordi Anindita Rotin Sulu, Magister Sains, Dr. of Philosophy. Saya sendiri Dr. Hewan Averiko Cijer Budiono, Magister Sains, dan Dr. Hewan Aprilia Hargiati, Magister Sains. Berikut merupakan pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Untuk penilaian mencakup 3 aspek, yakni aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif atau pengetahuan. Aktivitas partisipatif itu sebesar 5%, hasil proyek 45% yang terdiri atas pembuatan makalah diskusi kelompok sebanyak 5 kali dan pembuatan proyek makalah dan presentasi sebanyak 2 kali. Kognitif mencakup kuis dengan total 5% yang merupakan kuis untuk praktikum di pertemuan ke-1 hingga 15, ujian tengah semester dengan bobot 22,5% yang terdiri atas ujian tengah semester kuliah 15% dan ujian tengah semester praktikum 7,5%, dan ujian akhir semester dengan bobot 22,5% yang terdiri atas ujian akhir semester kuliah 15% dan ujian akhir semester praktikum 7,5%. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, rencana pembelajaran semester, dan jadwal kuliah melalui situs kelas.ipb.ac.id. Mahasiswa juga dapat berkomunikasi dengan tim pengajar dan sesama mahasiswa pengambil mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner melalui fitur chat di aplikasi IPB Mobile. Mahasiswa juga dapat menggunakan IPB Mobile untuk melakukan presensi di setiap pertemuan praktikum ataupun kuliah. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya bawakan di kelas di pertemuan ketiga kuliah di mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Selamat menyaksikan. Siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Dr. Hewan Averiko Cijer Budiono. Di pertemuan ketiga ini saya diberikan amanah oleh koordinator mata kuliah untuk memberikan topik morfologi sel, struktur sel, dan klasifikasi cendawan. Di sini sudah siap untuk kuliah semuanya? Sudah makan siang? Sudah kenyang? Alhamdulillah, baik. Oke, selanjutnya kita dalam topik ketiga ini diharapkan saudara dapat menjelaskan mengenai morfologi sel cendawan, struktur sel cendawan, dan klasifikasi cendawan secara keseluruhan, dan pembahasannya mencakup morfologi, struktur, dan klasifikasi cendawan. Kalau dilihat dari gambar yang ada di depan, ini adalah yang kira-kira akan dibahas pada pertemuan ketiga kali ini. Dan mungkin sebelum kita mulai, masih ingatkah pertemuan ke-1 dan ke-2 memang tidak dengan saya, dengan dosen yang lain? Ada yang masih ingat topik pertama tadi? Sejarah. Oke, dulu angkat tangan, siapa namanya? Ilaria. Itu sejarah yang terkait pada buat sejarah mikrobiologi. Kemudian pertemuan kedua masih ada yang ingat tentang apa? Sebelumnya, sekarang tentang cendawan. Pertemuan kedua masih ingat tentang struktur sel bakteri. Oke, baik. Tentang struktur sel bakteri. Siapa tadi namanya? Saya Mahathir. Baik, Mahathir, terima kasih. Betul ya? Yang di depan nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Tapi tersenyum. Baik. Selanjutnya, kita mulai masuk ke topiknya, yakni morfologi. Nah, di sini kita akan bahas kalau disebut morfologi itu bahasa lain mungkin lebih dikenal dengan bentuk ya.
Cendawan itu ada yang disebut sebagai hamir, ada yang disebut sebagai kapang. Nah, bedanya apa? Kalau hamir dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai kiss, ya, atau ada bahasa umum lainnya ragi. Kemudian ada kapang. Kapang ini juga dalam bahasa Inggris itu bisa berbeda-beda. Ada kapang yang disebut sebagai mushroom dan ada kapang yang disebut sebagai mold. Bedanya apa? Bedanya adalah dari bentuknya. Jadi kalau hamir itu adalah cendawan yang terdiri atas satu sel atau uniseluler, sedangkan kapang satu individu itu terdiri atas lebih dari satu sel. Kemudian bedanya apa antara mold yang juga termasuk kapang dan mushroom yang juga termasuk kapang? Kalau mushroom itu sering terdengar kalau membeli makan, misalnya pizza sebagai topping, itulah mushroom. Pernah lihat? Biasanya ada yang berbentuk seperti kancing. Makanya disebut micro sampai sekarang memang sangat mudah terlihat dengan mata, makro besar. Sedangkan mold itu lebih kecil daripada yang mushroom. Walaupun memang kita tetap bisa melihat juga kalau dia membentuk koloni, akan juga bisa terlihat dengan mata tanpa alat bantuan. Selanjutnya ada yang di antara keduanya, di antara ragi atau di antara hamir dan kapang, yakni cendawan dimorfik. Sesuai namanya, kira-kira apa? Dimorf. Morf kan tadi bentuk. Di itu kalau ini dua. Jadi kira-kira apa? Kalau dimorfik memiliki dua bentuk, betul ya? Ini ada tulisannya juga. Kenapa disebut begitu? Karena memang pada kondisi suhu yang berbeda, dia bentuknya bisa berbeda. Kalau berada di jaringan inang atau di tubuh manusia atau di dalam tubuh hewan, dia berbentuk hamir. Tapi kalau di suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius, dia akan berbentuk kapang, gitu ya, atau di media udara. Nah, kalau dilihat ini ada kapang yang golongan mushroom, spesiesnya namanya Amanita muscaria. Kita tidak membahas di mata kuliah bakteriologi dan mikrobiologi veteriner karena ini memang bisa menyebabkan keracunan kalau dikonsumsi. Tapi di mata kuliah ini kita lebih ke membahas yang menyebabkan penyakit sebagai agen penyakit. Yang kedua adalah kapang yang mold. Nah, bisa dilihat ya, warnanya bermacam-macam, ada yang hijau, kuning, kemudian di atasnya ada yang hitam. Jadi berbagai warna yang dimiliki oleh kapang ini sebenarnya adalah produksi dari sporanya. Kalau sporanya berwarna apa, itulah yang nanti akan membentuk warna dari kapang tersebut, ya. Kemudian kelompok yang tadi hamir itu kalau kemarin sudah ada kuliah terkait bakteri, secara morfologi kalau ditumbuhkan di dalam media agar dia akan seperti bakteri, bentuknya satu-satu. Dan ini kebetulan hamirnya berpigmen dan pigmennya berwarna seperti warna wortel ya. Ini adalah hamir produk. Tadi ada di antara keduanya yang dia bisa berbentuk kapang yang sebelah ini, dan dia bisa berbentuk hamir yang ada di sebelah kanan, tergantung suhu di mana dia ditumbuhkan. Dan kalau di dalam tubuh inang itu kurang lebih suhunya lebih tinggi, dia akan membentuk tanah. Oke, ini tadi penjelasannya sudah disampaikan sebelumnya. Yang hamir adalah uniseluler. Uni itu satu, seluler itu adalah sel. Jadi satu individu terdiri atas satu sel. Bentuknya, macam-macam ya. Ada yang bulat, telur, atau ovoid, ada yang bulat, ada yang panjang. Kemudian silakan, ada yang ingin bertanya, boleh perkenalkan diri dan bertanya. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Saya sangat bersedia. Saya ingin bertanya mengapa
larva dan juga bakteri itu berkoloni cara hidupnya, apakah berkaitan dengan adanya simbiosis atau cara bertahan hidup atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya sangat baik. Kenapa dia berkoloni? Apakah berkaitan dengan cara bertahan hidup? Benar, ya. Dia dengan berkoloni atau memperbanyak diri, begitu awalnya satu sel kemudian memperbanyak diri, itu memang bentuk pertahanan diri terhadap keaman lingkungan. Kita lanjutkan saja dulu ya. Selanjutnya adalah kapan tertentu misalnya Aspergillus flavus bisa membentuk Sclerotia. Ini adalah sebenarnya struktur tubuh yang dibentuk agar bisa bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Hifa dari apa itu bisa tidak memiliki sekat atau tidak memiliki septa. Kemudian ada juga yang bersepta atau bersekat. Hifa yang bersekat itu ada yang di dalam satu sel ada satu inti atau bahkan lebih dari satu inti. Ini nanti akan saya tampilkan gambarnya ya. Septa pada hifa tidak memisahkan ruas satu dengan lainnya secara pasti, tetapi masih ada pori-pori sehingga cairan sitoplasma bisa berhubungan. Jadi bisa dilihat yang A ini adalah tidak terlihat ada sekat-sekat atau septanya. Yang B ada septa tapi intinya cuma satu atau unionuklear. Yang ini adalah septa tapi di antara septanya di situ banyak intinya. Nah, ini tadi yang disebut septanya ya, atau sekatnya ini sebenarnya tidak, sehingga masih ada komunikasi antar sel dari hifa tadi. Nah, kalau saya tanya yang sebelah kiri, kira-kira ini termasuk yang bersepta atau tidak? Bersepta. Yang sebelah kanan karena bertumpuk-tumpuk, apakah itu septa atau bertumpuk? Ya, sebenarnya tidak bersepta tapi kebetulan bertumpuk saja ya. Kita lanjut. Nah, hifa tadi secara fungsi itu bisa dibagi menjadi vegetatif dan reproduktif. Kalau saya tanya nih, sesuai fungsinya, kira-kira kalau hifa reproduktif fungsinya adalah untuk reproduksi, mudah ya sebenarnya. Nah, kalau hifa vegetatif fungsinya adalah untuk di sini menyerap nutrisi. Nah, kalau ini adalah gambaran, ini adalah media pertumbuhannya. Hifa vegetatif, jadi awal-awal dia akan membentuk hifa vegetatif terlebih dahulu, tumbuh ke bawah untuk bisa menyerap nutrisi. Oke. Walaupun namanya memang hifa somatik atau hifa vegetatif, dia juga berperan dalam perkembangbiakan secara seksual. Nah, kalau di alam itu bagaimana melihatnya ya? Kira-kira ini adalah rumput. Kalau yang tumbuh ke atas, ini kira-kira hifa apa? Yang putih-putih. Reproduktif ya, karena tumbuhnya ke atas atau hifa aerial. Sekarang kita akan bahas terkait dengan spora. Spora merupakan alat reproduksi atau perkembangbiakan. Ada dua macam ya spora itu. Beda antara spora bakteri dan spora cendawan. Ada yang tahu perbedaan spora bakteri dan cendawan? Apakah spora bakteri digunakan untuk pertumbuhan? Tidak. Spora bakteri digunakan oleh bakteri untuk mempertahankan hidup. Betul sekali. Ya. Oke, berbedanya itu. Contohnya misalnya spora Bacillus anthracis. Oke. Nah, kita balik lagi ke cendawan. Cendawan ada dua macam spora, yaitu spora aseksual dan seksual. Kita mulai dari yang spora aseksual terlebih dahulu. Acrospora. Acrospora ini sesuai namanya adalah spora yang dibentuk dari fragmentasi hifa. Fragment dalam bahasa Inggris ya, itu adalah potongan-potongan. Jadi kalau awalnya hifa, kemudian ini yang di sebelah sini ya, kita pisah nih, potong. Ini awalnya hifa, tapi karena terpotong,
itu disebut sebagai artrospora kalau sudah terpisah yang ini. Yang kedua adalah blastospora. Blastospora ini adalah spora yang merupakan tunas atau kuncup pada kamber, contohnya kamber sacralisis. Ya, ini satu individu awalnya kemudian bertunas. Yang pertama tadi apa? Blastospora. Yang kedua blastospora. Oke, selanjutnya ada chlamydospora. Nah, chlamydospora, apa chlamydospora? Ini juga spora seksual yang mempunyai bibit tebal. Kalau di sini gambarnya adalah yang ini ya. Conidia ini adalah spora aseksual juga ya, yang dihasilkan dengan penggentingan hifa. Tahu gentingnya? Atau genteng gitu ya. Penggentingan. Jadi ini adalah hifa terletak pada konidiospora tunggal atau berantai. Jadi kalau ini hifa disebut penggentingan itu yang ada di ujung atas, yang ini ya. Kemudian ada makroponidia dan mikrokonidia. Sesuai namanya makro. Kalau makroponidia adalah spora besar dan bersel banyak yang terletak pada konidiospora. Kalau mikroponidia adalah spora kecil dan selnya tunggal, yang ini ya. Tunggal. Oke, tadi ada A, artrospora, B, blastospora, chlamydospora, conidia, makro dan mikrokonidia. Terakhir adalah sporangiosspora. Jadi kalau digambar pertama dari paling kiri ya, sporangiosspora adalah spora yang terbentuk di dalam kantong. Ini spora ya, sporangiosspora. Kemudian ini ada sporangiospora. Sporangiospora adalah sebenarnya cabang hifa yang memproduksi spora. Itu adalah spora aseksual. Ada sekali lagi. Jadi pertama apa? Blastospora, chlamydospora, conidia, mikro dan makroponidia. Nah, itu tadi ya reproduksi secara aseksual. Kemudian reproduksi secara seksual itu dilakukan oleh spora seksual. Kita mulai dari yang pertama, spora seksual ascospora. Ascospora merupakan spora yang terbentuk di dalam struktur menyerupai kantong yang disebut ascus. Kayak ini tadi ya. Ini gambar skematisnya. Kemudian ada juga zygospora. Kalau pernah dengar di mamalia ada zigot, nah istilahnya sebenarnya mirip gitu ya, zigot, tapi ini zygospora. Spora yang terbentuk dari fusi dua sel. Kalau zigot kan fusi antara sel sperma dan ovum. Kalau ini adalah fusi dari dua sel yang morfologinya sama, dia membentuk zygospora yang di tengah. Jadi ini yang ini dan ini mengalami fusi atau penggabungan. Oke, pertama ada ascospora, kemudian ada zygospora, dan yang ketiga ada oospora. Oospora itu apa? Dia juga spora seksual yang terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut oogonium, membuahkan telur oosper. Ini oospernya oleh gamet jantan yang disebut antheridium. Dan yang keempat ada basidiospora. Basidiospora ini untuk mempermudah ya, spora yang terbentuk di atas struktur seperti ganja atau seperti garpu ini ya, yang disebut gandanya, garpu empal, ya. Ini basidiospora. Nah, ini si ganda ini disebut sebagai basidium. Nah, kalau cendawan ini sama dengan manusia atau termasuk eukariot atau hewan mamalia misalnya. Dia organisme eukariot. Apa itu? Nah, ini gambarnya ya, kita kembali. Kalau prokariota atau prokariot ini adalah jenis selnya, di dalamnya itu tidak ada membran inti atau nuklear membran. Berbeda kalau eukariot termasuk cendawan, dia memiliki ada nukleus dan nuklear membran, ada membran inti dari komponen sel yang lain. Itu perbedaan utamanya. Ini yang menyebabkan
kalau ingin mencari obat untuk antifungal karena targetnya adalah sel eukariot, itu harus berhati-hati karena inangnya misalnya obat untuk hewan atau obat untuk manusia, sel manusia dan sel hewan itu juga sel eukariot. Jadi harus berhati-hati. Beda kalau tadi targetnya adalah prokariot. Jadi pengetahuan ini bisa menjadi dasar untuk penemuan obat misalnya. Sebelum saya ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada. Nah, kita review ya. Nah, kalau diingat-ingat ini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok spora seksual. Ada yang masih ingat ini? Yang ini spora. Yang sebelah kanan atas Basidia spora. Yang ini spora. Yang ini spora. Masih ingat ya? Oke, ini gambarnya memang skematis ya. Kira-kira kalau ini hifanya tidak berserta, kemudian sporanya ada di dalam kantung, spora. Ini hifanya berserta, kemudian membentuk penggentingan. Ini spora. Kalau lepas jadi asperspora, ini hifa kemudian menebal. Paling kanan ini blastospora atau pertunasan. Kemudian ini sudah kasih konsentrasi ternyata sampai akhir. Sebagai 10 menit terakhir karena ini silahkan sebelum diakhiri isi presentasi terlebih dahulu di Google, boleh dicek device-nya masing-masing di PB Mobile. Selanjutnya juga saudara bisa membuka kelas ya, ada satu PBL yang perlu dikerjakan. Boleh ini dengan kelompok di kanan kirinya berkelompok, bisa mengakses ya. Di situ sebenarnya saudara diminta mengelompokkan apakah dia termasuk kamar ataukah termasuk hamil atau termasuk cendawan luar. Ya, silakan nanti dikumpulkan di kelas sebelum kuliah pekan depan. Jadi begitu saya akhiri kuliah sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Terakhir? Cukup? Cukup, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.